Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Priani, saya di kelas A1 Manajemen Fakultas Ekonomi di Kampus Universitas Pancawakti Pontianak. Di sini saya akan membacakan ALB atau Analisis Lingkungan Bisnis bab 1, yaitu pengertian lingkungan bisnis. Dalam merumuskan strategi, maka terlebih dahulu harus melakukan analisis lingkungan dengan maksud untuk menyesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Sebelum membicarakan segala sesuatu mengenai lingkungan bisnis, maka hendaklah dimengerti terlebih dahulu beberapa istilah, yaitu sebagai berikut. Lingkungan atau eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Analisis atau penerusan peluang atau ancaman sebagai kepangkalannya. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencanaan strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Mengapa lingkungan bisnis perlu? Yang satu, agar pembuatan strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan atau early warning system. 2. Untuk mendapatkan mengefektifkan proses manajemen strategi, karena dengan melakukan analisis lingkungan yang akan diperoleh lebih efektif. Yang 3. Untuk membantu manajemen dalam melamarkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Terkumpullah berbagai informasi dari lingkungan memudahkan untuk membuat perencanaan jangka panjang. Bagaimana analisis lingkungan bisnis itu dilakukan? Proses analisis lingkungan dilakukan oleh perencana strategi dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah menganalisis hubungan antara strategi perusahaan dan tanggapan terhadap lingkungan yang dapat dipakai sebagai landasan untuk membandingkan strategi sedangkan berjalan dengan strategi yang potensial yang akan datang. Yang kedua, menganalisis kecenderungan, faktor, dan masalah utama yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap perumusan strategi. Yang ketiga, mencoba melamarkan kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang terhadap lingkungan bisnis. Komponen analisis lingkungan bisnis. 1. Scanning atau mengidentifikasi petunjuk awal dari perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. Yang kedua, monitoring, mendeteksi arti melalui observasi terus-menerus atau perusahaan dan kecenderungan lingkungan bisnis. Yang ketiga, forecasting, mengembangkan proyeksi atau hasil yang diantisipasi berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang dimonitor. Yang keempat, assessing atau menentukan waktu dan pentingnya perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis untuk strategi perusahaan dan manajemennya. Faktor lingkungan bisnis. Lingkungan mikro atau lingkungan industri. Lingkungan mikro adalah para pelaku yang secara langsung berkaitan dengan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan. Lingkungan mikro ini terdiri dari pelanggan. Yang pertama, para manajer harus dapat mengantisipasi perubahan perilaku konsumen karena konsumen mempunyai kekuatan tawar-menawar, terutama pembeli yang melakukan pembelian dalam jumlah besar. Pembeli cenderung melakukan pembelian secara selektif, apalagi pembeli mempunyai info yang lengkap tentang peminat atau permintaan, harga pasar, dan harga pemasok, sehingga posisi tawar-menawar pembeli semakin kuat. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memperbaiki posisi strateginya. Di samping itu, ada pula pembeli yang tidak begitu sensitif terhadap harga karena yang lebih penting bagi mereka adalah atribut dari produk yang diinginkan. Oke, yang kedua adalah pemasok. Pemasok juga mempunyai kekuatan tawar-menawar terhadap peserta industri karena pemasok merupakan ancaman serius yang perlu diperhitungkan. Untuk itu, perusahaan perlu pembinaan hubungan yang erat. Pemasok yang kuat dapat menekan laba industri yang dapat mengimbangi dengan kenaikan harganya. Pemasok ini akan bertambah
kuat apabila pemasok didominasi oleh berbagai perusahaan. Tidak menghadapi produk pengganti, produk pemasok merupakan input yang penting bagi hasil produksi industri yang merupakan pelanggan yang penting bagi pemasok, dan pemasok menghadapi integrasi ke depan dari pemakaian. Kekuatan pemasok dapat dikendalikan oleh suatu perusahaan besar, misalnya perusahaan kelompok konglomerat, hingga semuanya persediaan pemasok dicaplok oleh perusahaan tersebut. Pesaing yang ketiga. Yang ketiga adalah pesaing. Pesaing terjadi karena satu atau lebih pesaing merasakan adanya tekanan atau melebihi adanya peluang untuk memperbaiki posisi. Strategi bersaing yang efektif meliputi tindakan-tindakan ofensif atau defensif guna menciptakan posisi yang aman, defendable position. Terdapat kekuatan pesaing. Ada tiga faktor penting yang perlu diperhatikan mengenai pesaing, yaitu 1. Masuk dan keluarnya pesaing. 2. Ancaman produk atau jasa pengganti. 3. Kemungkinan terjadinya perubahan dalam strategi pesaing dengan strategi persaing. Yang keempat, publik atau masyarakat. Publik atau masyarakat sering mengisukan sesuatu produk atau suatu perusahaan atau suatu merek sehingga amat mempengaruhi permintaan barang tersebut. Isu publik ini kadang-kadang tajam dibandingkan dengan ancaman lainnya. Isu ini bisa saja dilansir secara sengaja oleh kelompok tertentu yang memang menginginkan kehancuran, atau bisa saja secara tidak sengaja. Oleh karena itu, perusahaan harus waspada terhadap isu-isu masyarakat ini. Lingkungan makro, lingkungan umum. Lingkungan makro adalah kekuatan yang timbul dan berada di luar jangkauan serta biasanya terlepas dalam situasi operasional perusahaan. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang perlu dianalisis adalah yang pertama adalah siklus ekonomi, atau siklus ekonomi adalah depresi, resesi, kebangkitan, recovery, dan kemakmuran properti. Yang kedua, gejala inflasi dan deflasi. Jika inflasi secara tingkat, maka pengendalian gaji dan harga semakin berat. Yang ketiga, kebijakan moneter. Perubahan tingkat suku bunga, devaluasi, dan sebagainya. 4. Neraca pembayaran atau surplus atau defisit dengan hubungannya terhadap pendagang luar negeri. Hal ini mengganggu atau memberikan peluang. Yang kedua, faktor demografi. Faktor demografi terdiri dari pertama, yaitu perubahan jumlah penduduk akan mempengaruhi permintaan. Misalnya, pada daerah yang jumlah penduduknya menurun, tentu akan memindahkan usahanya ke daerah yang penduduknya tumbuh. Yang kedua, perusahaan struktur usia. Usia penduduk akan mempengaruhi pemindahan jenis produk sesuai dengan perusahaan umurnya. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Yang keempat, tingkat pengangguran. Yang ketiga, faktor geografis. Faktor geografis juga penting diamati oleh perencanaan strategi untuk menentukan peluang dan ancaman perusahaan, terutama dalam menentukan penambahan lokasi baru bagi peluasan perusahaan. Yang keempat adalah faktor teknologi. Perubahan teknologi membawa pengaruh terhadap perkembangan perusahaan karena perubahan teknologi dapat memberi peluang besar atau meningkatkan hasil atau tujuan, atau bisa mengancam kedudukan perusahaan. Yang kelima, faktor pemerintah. Perubahan kegiatan pemerintah dalam berbagai bentuk peraturan dapat merubah peluang bagi perusahaan, yang dapat pula menghambat atau ancaman bagi perusahaan. Yang keenam, faktor sosial. Sosial adalah kebiasaan dan nilai-nilai sosial lingkungan masyarakat, khususnya langganan dan karyawan. Yang ketujuh, faktor politik. 1 adalah kekuatan politik, yang kedua adalah perbedaan ideologi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Itu adalah analisis lingkungan bisnis bab 1.
yaitu dosen pengampu saya yaitu Pak Adi Mursalin, sarjana ekonomi, master manajemen. Terima kasih.